Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Setiawan dari Teknik Informatika NPM 06 2020 10795. Pertama, saya akan mempresentasikan apa yang ada pada modul 5. Dimana di sini kita akan membuat database dalam XM melalui command prompt atau CMD. Di sini pertama-tama kita buka dulu folder di mana kita tempat menginstal exam tadi. Untuk alamat editornya ada di sini, exam SQL dan nah, untuk setelah itu akan dilakukan proses min u. Nah, di sini saya sempat salah. Yang benar di sini MySQL min urut. Nah, lanjut kepada sini database DB verification pendaftaran. Di sini maksudnya adalah membuat database. Nah, membuat database di sini menggunakan command create dulu database. Nah, ini untuk namanya. Oke, setelah itu untuk menggunakan database yang telah dibuat, kita pakai command use. Command use ini agar bisa kita, nah ini nanti kalau udah dipakai use DB verifikasi pendaftaran, nah ini tadi kan non, tidak ada, nah sekarang ada gitu. Nah, untuk selanjutnya kita membuat tabel untuk admin. Di sini pertama-tama kita membuat tabel kosongan dulu. Nah, create tabel mahasiswa, tabel admin dulu sesuai source code yang ada, dimana di situ ada ID, nama, NPM, password, nomor telepon. Begitu juga dengan mahasiswa sama. Nah, ini sempat salah beberapa kali. Nah, untuk di sini kan masih berupa tabel. Untuk mengisinya kita dapat melihat di sini. Nah, insert to admin, insert npm, nama, NPM, password, nomor telepon, tulis. Nah, ini untuk isinya. Ini nama saya sendiri, Oke Gadis Setiawan, Oke Adi dan Setiawan. Nah, untuk melihatnya, meng-view, tinggal select from admin. Begitu pula juga dengan yang mahasiswa. Caranya sama, cuma bedanya di sini adalah penginputannya adalah dua data. Maksudnya dua data itu dua user. Jadi ada nama Adi, ada nama Setiawan. Untuk penamaan ini tinggal dipisahkan oleh ini. Untuk pengisian masih sama. Nah, untuk view sama seperti tadi, select from mahasiswa. Nah, yang terinputkan ini dua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke source code yang ada di NetBeans. Pertama, kita di sini ada koneksi DB di sini. Oh ya, sebelumnya ini tadi sempat dimasukkan dulu MySQL-nya sebagai library, karena di sini tadi tidak ada. Tadi sempat menambahkan di sini create. Nah, di create ini menunjuk pada, nah ini kan nama, terus di oke. Nah, ini add, ditunjuk ke konektor ini tadi yang sudah disediakan oleh laboratorium. Nah, setelah itu ada langkah namanya, ini kenapa? Nah, di sini ada namanya koneksi DB. Nah, di sini gunanya untuk menghubungkan antara aplikasi NetBeans di sini dengan exam tadi. Nah, di sini ada import Java SQL connection dan sama device manager. Ini ada function get connection, ini nanti bakal digunakan. Di sini ada objek,
remove driver com. Nah, untuk penulisan di sini diharuskan benar karena tadi sempat saya ada salah ketik, jadi tidak bisa terkoneksi dengan exam. Ya, lebih tepatnya di sini tadi ada kekeliruan dikit, belum tercantum. Memang sedikit sulit tapi harus teliti. Oke, lain ada user sama dengan root password try. Nah, di sini ada yang namanya pengujian. Jadi di sini ada pengetesan. Ketika saya gagal tadi, yang keluar adalah ini, gagal koneksi database. Nah, untuk berhasil ya maka yang keluar yang ini. Lanjut ke user entity abstract. Nah, di sini juga perlu dicermati lagi karena saya tadi juga ada trouble di sini. Saya kurang teliti di sini membuat class abstract. Public class abstract, user entity abstract. Ada penginisialisasi variabel. Di sini seperti biasa ditunjuk dari protect ke publik. Ini menunjuk ke sini, terus ini menunjuk ke sini. Nah, di sini ada accessor, ada getter dan setter, di mana ada ID, nama, password, nomor telepon semua disebutkan. Entity. Nah, di sini khusus data mahasiswa. Extend ini untuk menurunkan semua variabel yang ada di user, yang ada di mana tadi? User entity. Jadi semua variabel yang ada di sini bisa diturunkan di sini. Unverified apa tidak. Masuk ke model, mahasiswa model. Nah, di sini ada beberapa import di mana mahasiswa ini maksudnya di package entity, terus class-nya yang ini, helper ini juga package, terus ini adalah class-nya. Untuk ini bahasa pemrogram SQL, model array. Nah, ini untuk pemrograman array ya. Public class mahasiswa ini sesuai kelasnya, ada penginisialisasian variabel. Nah, di sini ada penambahan, ada objek yang dideklarasikan seperti biasa. Nah, di sini SQL di sini adalah maksudnya mengambil dari database yang ada, dari database mahasiswa tadi yang kita buat di CMD tadi. Nah, di sini seperti biasa ini untuk memanggil mahasiswa entity. Ini kan yang di objek dari mahasiswa entity ini digunakan untuk objek memanggil set ID. Maksudnya yang tadi itu kan ada setter, ada getter. Nah, nanti akan dimunculkan di sini. Ya, kita lanjut ke objek. Nah, di sini ada di package controller, di mana objek model ini mempunyai objek mahasiswa model. Oke, langsung saja ke mahasiswa controller. Ini ada di package controller, importnya di package entity mahasiswa entity. Nah, ini untuk array tadi. Untuk array mahasiswa ini untuk seperti memanggil yang ada di dalam kelas ini dan isinya. Langsung saja ke main. Nah, di sini ada package verification, ini package untuk mainnya, import controller mahasiswa controller. Ini maksudnya di package controller dan kelasnya ini di kelas entity, dan ini ini di package entity dan ini kelas mahasiswa entity. Nah, untuk objek di sini ada mahasiswa.
Untuk demand-nya sendiri cuma ada show data, maksudnya tinggal menampilkan data yang sudah terinput tadi. Nah ini kan function, di sini ada isi dari function tersebut adalah seperti ini, for mahasiswa, dan mahasiswa get mahasiswa ini akan terus bermunculan. Kita coba run saja. Karena data ini terhubung dengan exam tadi, maka pasti sinkron. Nah ini adalah data mahasiswa yang saya inputkan di sini tadi. Nah yang di sini tadi sama persis. Nah, jadi terbukti program ini terhubung satu sama lain dengan adanya konektor library tadi. Selanjutnya bisa kita lihat, nah di sini ID ini kan kalau dalam tanda petik ini kan paten. Nah di sini yang bisa berubah-ubah, itu bisa berubah sesuai data yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.